Oke, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali dengan berdoa bersama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kuliah yang ke-8 ya. Kuliah yang terakhir sebelum mid semester. Pertama kita tentu bersyukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan secara virtual, secara online, secara live. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin untuk mengingatkan saya dan kita semua ya, situasi COVID setelah pasca libur panjang ternyata secara kuantitatif ya meningkat, baik skala nasional maupun di Jawa Tengah ya, di Solo Raya khususnya, juga di Klaten pun sempat satu hari ada penambahan 201 penderita COVID-19 ya dalam satu hari ya. Tentu ini menjadi introspeksi diri bagi kita semua ya, untuk semakin terus ya mengantisipasi ya, dengan salah satu caranya ya kita mentaati protokol kesehatan ya. Termasuk ya perkuliahan kita laksanakan secara online ini adalah dalam rangka konsistensi ya, untuk melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun demikian ya, saya yakin dan terbukti memang kuliah online ini tidak kalah dengan kuliah offline ya. Kita bisa tatap muka, bahkan bisa one to one juga ya, bisa presentasi, bisa berkomunikasi ya, secara kolektif ya. Kemudian Anda juga sudah mengerjakan tugas ya, sebagian besar ya, dan kreatif. Saya coba buka ini tadi ya, nanti coba kita cek ya, untuk cross check saja ya, apakah betul yang belum mengirim link ini memang belum mengumpulkan ya, atau ada gagal pengiriman. Nanti bisa diklarifikasi. Untuk yang pertama kita cek dulu ya. Jadi untuk Google Class ini memang sangat membantu ya bagi kita ya, untuk pengumpulan tugas dan juga untuk apa yang sering saya sebut sebagai jejak digital ya. Jadi mana yang mengumpulkan tugas, mana yang tidak, mana yang mengumpulkan tugas sudah terlambat ya, ini juga nanti akan terdeteksi ya. Jadi mohon untuk sampai perkuliahan atau ujian akhir ya, itu selesai ya paling tidak ya, untuk tidak menghapus tugas atau link yang menjadi tugas ya. Tadi saya coba sampling di tugas medsos itu yang di Instagram,
beberapa sudah tidak bisa saya buka ya. Di situ ada kemungkinan kontennya ditutup atau dihapus ya. Nah, ini nanti menjadi salah satu tolak ukur penilaian juga sebelum selesai tes atau nilai akhir keluar ya, diharapkan tidak menghapus ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur menghapus ya, kalaupun masih bisa dimasukkan lagi atau dibuka lagi ya silakan, atau ada kesalahan pada saat dulu pengiriman ya. Nanti beberapa akan saya sampling, coba kita lihat ya. Namun kita lihat yang YouTube ini pun nanti juga saya harapkan juga tidak dihapus ya, sampai minimal ya selamanya kalau sebaiknya ya. Ya minimal sampai penilaian terakhir itu sudah keluar ya. Karena kan tidak mesti saya koreksi saat ini ya, karena masih ada punya waktu sampai nanti ujian akhir pun nanti kita masih punya waktu untuk melakukan penilaian. Karena ini banyak yang online ya, maka saya akan melihat dari jejak digitalnya ya, jejak digitalnya. Ini pun sampai hari ini ya, nanti bisa diklarifikasi, masih ada 3 mahasiswa yang belum mengirim link ya. Itu pun akan nampak ya. Nampaknya kalau yang sisanya itu tidak ada yang terlambat ya. Ada 3 yang belum masuk di link ini dengan akun Berliana Aas ya. Kemudian Daviza Mahaldi dan Eka Puji Astuti ya. Jadi ada 3 yang belum mengirim link untuk YouTube-nya. Dan yang sudah mengirim kami ucapkan terima kasih juga dan selamat juga ya atas kreativitasnya ya. Ya di situ tadi sudah saya lihat beberapa ya, sangat kreatif ya. Dan ini sebagai salah satu penerapan ya dari berbagai sisi ya. Sisi yang pertama, jelas Anda memanfaatkan teknologi informasi ya, itu pun sangat banyak teknologi informasi yang harus Anda manfaatkan ya. Apakah Anda melakukan proses rekaman secara offline ya, ataupun online ya, sama-sama memiliki nilai pemanfaatan teknologi yang tinggi ya. Yang kedua, Anda bisa menggunakan aplikasi YouTube ya. Tentu ini juga memberikan implikasi ya, memberi dampak bahwa kita mewarnai media sosial ini dengan hal yang positif ya, termasuk mempromosikan alma mater Stikes Muhammadiyah Klaten khususnya dalam media YouTube ini ya. Anda juga bisa belajar ya untuk menjadi YouTuber ya. Jadi Anda memasukkan di YouTube ya, itu bisa dapat uang ya. Kalau Anda tahu yang baru viral di Klaten ya, saya sudah agak lama ya, yang namanya Ucup ya. Ucup itu kan sebenarnya cuma iseng-iseng kan, dia memang ya bekerja dalam dunia video syuting ya. Tapi kemudian dia membuat konten-konten yang positif ya. Akhirnya dia menjadi betul-betul YouTuber dan sekarang ya menjadi jutawan ya. Termasuk Mbah Mintonya sebagai aktor ya. Stikes Muhammadiyah Klaten pun dulu juga mengiklankan kan dengan Ucup itu ya. Ya Ucupnya dapat banyak uang dia dari pemasang iklan. Yang kedua dia nanti juga dapat dari YouTube-nya, kalau YouTube-nya itu subscribe-nya sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh YouTube ya, dan juga ditonton oleh minimal juga yang sudah dipersyaratkan oleh YouTube, dia akan dapat uang terus ya.
Ini kalau keunggulan dari YouTuber ya, meskipun itu tidak mudah, saya jadi juga belum bisa ya. Saya pernah membuat hanya foto ya di Facebook. Kalau Facebook kan tidak sebanyak apapun dibaca orang, dilihat orang ya, di-share orang ya, itu tidak akan dapat apa-apa ya. Kecuali nanti kemudian karena akun Facebook atau Instagram kita itu anggotanya banyak ya, jadi memiliki follower yang banyak, nanti ada orang yang memasang iklan ya, seperti artis itu karena followernya banyak, kemudian memasang iklan di akunnya atau titip merek ya di akunnya ya, misalnya artisnya disuruh pakai pakaian merek tertentu sebagai promosi ya, atau produk-produk lain semacam sampo dan sebagainya. Tapi kan harus manajemennya tidak lewat Facebooknya ya, tapi kalau YouTube kan lewat YouTube-nya nanti Anda akan dapat uang, nanti setelah itu Anda akan daftar ya. Tapi ini tidak mudah ya. Ya untuk bisa tahu ya, Ucup itu yang saya kira orang Klaten ya, mungkin ya seusia Anda juga kan, itu paling juga lulusan SMK 2-3 tahun yang lalu kan ya, SMK Muhammadiyah juga ya, mungkin ada yang kenal juga dengan si Ucup ya, dari Mbayat ya, dia mampu membranding ya, Mbah Minto ya. Coba kita lihat YouTube-nya Stikes Muhammadiyah yang Mbah Minto itu ya. Malah film India ini. Ya ini ya, mungkin dulu pernah di-share tapi ini di akunnya Stikes, yang nonton baru sedikit juga ya. Pak, cocok mau sekolah jadi perawat, sisa-sisa perawat rumah tangga kita. Orang yang sibuknya sih jadi perawat, sukses kerja di rumah sakit. Ya tak kami bodoh. Sulastri pengen sekolah di perawat. Jadi ponakanmu bisa sekolah ya perawat, Mbok. Sekolah ini di Walah, nek sekolah perawat ikan karo farmasi kan ketiga Muhammadiyah Natal kuwi lho Le. Di sekolahane api berperkala. Wis datang kono. Ya, Mbok. Ya pengasuhnya ya, Mbok. Ya tak tangane ya Le. Tak tangane pengasuh. Ya. Ampun, Pak.
kasih ya Bu. Mas Agus mantep kuliah. Ya wis pokoknya kuliah kita cita-citamu, sekolah sik tenanan, aku tak kerja mungkin masa depan kita. Mas kalau ini duduk kamu dane. Apa kuwi? Janji toh kamu bukti nih. Ya, ternyata ini yang di akunnya Stikes hanya 293 yang menonton ya. Kemarin memang banyak yang di-share bukan YouTube-nya ya. Tapi kalau di akunnya Ucup berapa ini coba kita lihat. Ternyata di akunnya Ucup tidak diupload ya. Ya, di akunnya Ucup tidak diupload ya, harusnya minta diupload karena kalau di akunnya Ucup akan lebih banyak yang nonton ya. Ya coba kalau kita lihat di akunnya Ucup itu berapa subscribernya ya. Anda bisa bayangkan ya, subscribernya Ucup itu sudah 1,22 juta ya. Ya, 1,22 juta ya. Saya dapat 50 subscriber aja harus di subscriber mahasiswa Stikes ya. Anda dapat berapa coba nanti kita cek ya. Inilah satu contoh kenapa dia dapat 1,2 juta. Ini dia sudah jadi jutawan, dia tiap bulan akan dapat uang dari YouTube-nya ya. Cuma saya tidak memantau bahwa ternyata iklannya Stikes tidak dimasukkan di akunnya Ucup, tapi masuk akun Stikes, dan buktinya di akunnya Stikes ya hanya dilihat 122 orang, harusnya dimasukkan di akunnya Ucup ya. Mungkin saya nggak tahu kalau di IG-nya ya. Oke, saya akan coba sampling ya. Nanti kalau judulnya masih kurang sempurna untuk yang YouTube, silahkan nanti diedit ya. Sehingga kalau saya klik searching ya, tugas wawancara katakanlah pendidikan Pancasila ya, Pancasila D3 Farmasi 1A gini, mana yang muncul ya, yang muncul paling atas ya dia berarti yang judulnya mendekati ke ini ya. Ya ini malah munculnya yang 1B ya. Mengapa di Anda banyak yang tidak muncul ya? Kebanyakan judulnya tidak menggunakan kata Stikes Muhammadiyah Klaten. Jadi mungkin saya tambah Stikes Muhammadiyah Klaten. Ini nanti bisa diedit itu ya. Ya. Ini yang muncul paling atas. Kalau misalnya tidak saya pakai kelas, kalau A saja. Ya tetap ini yang tertinggi ya. Ini kelas A atau kelas B ya. Mbak Widyawati ini ya,
dia hanya 8 ditonton, tapi ketika di-searching dia di atas sendiri karena memang judulnya mendekati apa yang kami inginkan ya. Ada kata-kata ini ya. Dan ini dia menggunakan metode online ya. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Ya, Pancasila disebut sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan atau dasar. Oke, ini subscribernya juga baru 2 kan ya. Untuk mencapai seperti Ucup kan 1,2 juta ya. Ini juga muncul ya video yang kedua, ini kelas B ya. Oke, ya. Dan seterusnya ini akan muncul ke bawah semua ya. Ada yang sebagian besar menggunakan offline ya, tapi juga ada yang menggunakan online ya. Ya ini muncul ada tugas-tugas yang lalu, ada yang belum bisa muncul di sini ya. Jangan lupa nanti kalau dalam pilihan itu privat atau publik ya diharapkan publik ya, sehingga bisa dibaca oleh yang lain gitu ya. Jadi mungkin saya juga mengambil sampling yang apa namanya dengan model online ya. Ini kuliah yang kita yang dulu ya. Oke, ya tadi sudah saya sampaikan ya dari mungkin yang tadi yang baru masuk ya. Dari kelas A ya, yang dari 33 ada 3 yang belum, tapi ini 3 ini mungkin ada akun yang double ya. Kalau yang tidak double berarti belum mengumpulkan ya. Kalau siswanya 35 berarti ada 2 ya. Mungkin kemudian ada yang akunnya double ya, seperti Eka Pujasuti ini sudah ya karena akunnya double. Kalau Davisa ini saya kira akunnya tidak double ya. Jadi silakan nanti dicek apakah karena linknya belum berhasil atau memang belum ternyata mengumpulkan ya. Ini hanya untuk klarifikasi saja ya. Yang tadi saya contohkan beberapa akun yang medsos ya, yang sudah tutup atau mungkin dulu belum dibuka ya secara publik ya. Ini pun masih, karena ini menjadi jejak digital ya tugas-tugas ini ya. Tidak harus saya baca saja hari ini, tapi nanti pada saat penilaian akan saya buka sebagai jejak digital ya. Yang tadi saya contohkan ya.
Nah ini misalnya ini saya tadi cek sebenarnya sudah mengumpulkan, tapi beberapa akun menjadi pack note ya, pack note font ya. Cukup banyak ini yang pack note font ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 ya. Ya cukup banyak juga ini yang pack note font ya. Nah, ini nanti yang pack note font ini saya kan sudah nggak bisa buka lagi nih. Kalaupun masih punya screenshotnya, Anda bisa kirim lagi, enggak masalah ya. Sehingga kami nanti bisa mengecek ulang lagi ya dari isi dari apa namanya IG atau Facebook yang dulu pernah di-upload di medsosnya masing-masing. Oke, ini sekedar evaluasi dulu untuk tugas ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kuliah yang bab terakhir ya, dan ini sebagai nanti bahan terakhir untuk semester insya Allah minggu depan ya. Kemarin minggu yang lalu tadi saya buka kuliah kita sampai di mana. Ya enaknya dengan Zoom ini kan setelah saya rekam termasuk saya upload di YouTube, saya bisa tahu kemarin terakhir rekamannya sampai di sini ya kuliahnya gitu. Tapi kalau secara offline kan hampir tidak mungkin kita rekam ya. Tapi kalau dengan Zoom ini memang teknologinya cukup bagus ya. Bisa kita rekam perkuliahan kita, bisa kita buka ya. Dan jejak digital yang sering saya sebutkan mahasiswa bisa diketahui ya dari bukti-buktinya ada ya untuk mengikuti kuliah online ini, meskipun nanti juga akan saya oper ke metode yang lain ya. Nanti seperti hari ini mungkin kita hanya nanti sampai menyelesaikan bab 7 ini. Kemarin sampai tadi saya lihat sampai Mbak Ulan ya. Mbak Ulan kemarin sampai di mana ya? Mungkin Mbak Ulan silakan ada. Ada, Pak. Ya silakan dilanjut, kemarin sampai di mana ya? Sampai di slide yang sebelum urgensinya, Pak. Sebentar. Sampai D ya mungkin ya. Itu bilang dari D aja nggak apa, silakan. Baik, Pak. Pak, saya off cam ya, Pak. Sinyalnya agak hilang. Apa ya, videonya di off kan aja ya. Oh ya, Pak. Makasih. Halo, gimana Mbak Ulan? Sebentar, Pak. Cari materinya dulu. Soalnya agak keselip materinya. Iya, ya. Pak, nggak bisa share screen, Pak. Ya, ini sudah saya sharekin, dibaca dari situ aja. Dibaca di sharekinnya dari, oh saya coba mau sharekin dari situ. Saya buka aksesnya kalau mau sharekin dari situ. Oke, silakan.
Atau saya sharing dari sini? Dari saya nggak bisa tuh, Pak. Ya udah, saya sharing dari sini, Anda baca aja langsung. Oh iya, Pak. Ya langsung ke ini Pak, ke D ya, D silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanur Roma Widyaningsih ingin melanjutkan presentasi saya dari materi saya minggu kemarin. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum dibahas secara eksplisit oleh penyelenggara negara, baru mendapat perhatian khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa universitas, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional pada tahun 2006. Yang kedua, argumen tentang tantangan. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam perkembangan iptek, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain, dan pragmatisme yang berorientasi pada workability, satisfaction, dan result. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik universal maupun khas kepada ilmuwan dan ahli teknik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberi arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa Indonesia adalah untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak ada jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi. Perkembangan ilmu di Indonesia tidak berasal dari nilai-nilai budaya, sehingga banyak iptek yang dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Barat. Pengembangan iptek lebih berorientasi pada pasar, sehingga prodi yang laku di perguruan tinggi adalah yang terserap oleh dunia industri. Yang terakhir, belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Kasus pengembangan iptek yang bertentangan dengan Pancasila. Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup orang Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Perkembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh, munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang.
maka sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Analisis kasusnya. Menurut saya, selain tuntunan moral untuk ilmuwan, penggunaan media sosial dengan bijak, dan pengetahuan mengenai iptek untuk masyarakat luas akan membantu mengurangi dampak negatif yang timbul akibat pengembangan iptek. Pendidikan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Karena dalam kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan demi untuk kehidupan bangsa yang akan datang, Indonesia yang lebih sejahtera dan cerdas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ingin ditanyakan mungkin. Ya. Oke, saya buka pertanyaan secara terbuka, sukarela ya, voluntary, 2 orang saja. Silakan langsung yang pertama buka PIN dan mic-nya di unmute. Silakan. Pertanyaan untuk tema Pancasila dari sisi keilmuan ya, atau dari sisi ilmu pengetahuan. Silakan. Silakan bisa dibuka, yang mau tanya bisa secara sukarela ya, buka mute-nya dan PIN-nya diklik ya, silakan. Oke, tidak ada? Belum ada? Ada? Oke, belum ada yang bertanya ya untuk Mbak Wulan ya. Kita lanjutkan saja untuk presentasi untuk yang kasus ya, terlebih dulu ya. Nanti masih saya tunggu sampai presentasi ini selesai. Yang untuk bab 7, silakan yang mau menyampaikan terlebih dulu. Untuk studi kasusnya langsung yang kelompok 7 semuanya, silakan. Kelompok bab 7. Siapa dulu, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan buka PIN-nya. Anda sampaikan studi kasusnya. Share screen boleh, tidak boleh, silakan dibaca juga nggak apa-apa. Ya, bisa share screen ya. Langsung ke studi kasusnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Briliani Soleha, ingin membacakan kasus dari bab 7, kasus Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Suara saya bisa masuk, Pak? Bisa ya. Silakan. Saya mengambil kasus dari Ya, lanjut. Saya mengambil kasus dari nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis.
Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan lainnya. Jadi, kasus di atas mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan dengan cara bermusyawarah. Dengan musyawarah tersebut, harus dihadapi dengan asas kekeluargaan dan tidak dengan cara semena-mena, menghakimi sendiri, egoisme, dan lain-lain. Sekian, itu dari kasus saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Brilianis Solehah ya. Ya, silakan ditutup screen share-nya. Oke, selanjutnya silakan yang bab 7 yang lain yang mau presentasi silakan. Ada, silakan. 7 kayaknya ada 4 atau 5 mahasiswa, baru 2 mahasiswa, berarti masih 2 atau 3 mahasiswa ya. Silakan. Saya Pak. Ya. Elvi Rahmawati. PIN-nya dibuka. Tidak, saya screen ya Pak. Ya apa, ya PIN-nya tapi dinyalakan. Ya. Septi Aldi Rahmawati mau menyampaikan contoh kasus yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila pada bab 7. Ya, silakan. Pada butir sila kelima, keadilan sosial. Tindak perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, sumber nasional.tempo.co, polisi tetapkan 10 tersangka kasus konvoi pelajar rusuh di Klaten. Kepolisian Resort Klaten menetapkan 10 tersangka dalam kasus konvoi pelajar yang berujung rusuh di sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten pada 2 Mei 2017. Pada 10 tersangka tersebut, 2 diantaranya masih di bawah umur. Ada yang terlibat dalam kasus perusakan, pengeroyokan, penganiayaan, kata Kepala Polres Klaten. Ajun Komisaris Besar Muhammad Darwis saat ditemui seusai rapat koordinasi lintas instansi terkait penanggulangan kenakalan remaja di kantor Dinas Pendidikan Klaten pada Jumat siang 12 Mei 2017. Sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih Mbak Septi Aldi Rahmawati. Oke, masih ada yang bab 7, kelompok 7 yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak. Tapi maaf Pak, contoh kasus yang saya ambil sama seperti punyanya Mbak Wulan, apa diulang presentasi ya. lagi? Ya nggak apa-apa, dibaca lagi nggak apa? Ya. Perkenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nita Febriana ingin menyampaikan contoh kasus yang saya ambil, yaitu hate speech. Perkembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru, yaitu hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat bahwa seharusnya perkembangan iptek dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ujaran kebencian atau hate speech sendiri yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk
bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek. Hate speech bertentangan dengan sila kedua yang mengandung makna keadilan dan perlakuan terhadap sesama dengan asas perikemanusiaan, sehingga perilaku hate speech yang memperlakukan manusia lain sebagai entitas yang harus dihindari dapat ditekankan dengan infiltrasi nilai sila kedua. Hate speech juga bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang mengajarkan nilai integrasi nasional dalam berbagai aspek, terutama dalam interaksi antar sesama manusia Indonesia melalui media sosial, sehingga hate speech yang tujuannya menimbulkan disintegrasi dapat dibendung dengan pendidikan sila ketiga. Dampak yang ditimbulkan dari hate speech sendiri yaitu ujaran kebencian yang diterima oleh korban, yaitu dampak psikologis, yaitu berupa emosi negatif dan emosi positif. Hate speech menimbulkan keresahan berskala luas di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang dan surat edaran tentang ujaran kebencian melalui pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan surat edaran Kapolri nomor SE 6/10/2015. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dita Febriana. Silakan, masih ada nggak ya? Sudah semua ya untuk yang bab 7 ya? Masih ada? Oke, sudah tidak ada. Masih saya beri kesempatan untuk yang ada, yang kalau ada pertanyaan untuk Mbak Wulan tadi. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Oh ya, Mbak Ayu, silakan. Untuk Mbak Wulan, tadi kan di kasusnya itu kan sempat menyinggung tentang penggunaan media sosial. Nah, menurut Anda itu penggunaan media sosial dengan bijak itu gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Amanda Citra, Mbak Ayu. Oke, satu lagi kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, silakan Mbak Wulan ditanggapi bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak atau yang bijaksana. Silakan Mbak Wulan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda Citra. Untuk penggunaan sosial media secara bijak itu menurut saya kita harus berhati-hati pakai media sosial karena jejak digital orang itu bisa dilacak. Jadi walaupun kita udah menghilangkan apa yang ada di sosial media kita, tapi jejak digitalnya masih bisa dicari. Yang selanjutnya kita harus bisa jaga sikap di sosial media untuk menjaga perkataan segala macam. Tulisan yang bisa mengandung hate speech, bisa mengandung hal-hal yang menimbulkan keributan. Dan kita juga harus bisa memilah akun-akun yang mungkin diajak pertemanan atau akun yang sedikit mencurigakan, karena di dunia persosial mediaan tuh sekarang banyak yang udah canggih ya, jadi bisa aja akun-akun yang anonim gitu, bisa jadi mereka adalah salah satu hacker atau apa, atau orang yang mungkin iseng bikin hal-hal yang memicu war di dunia sosial media. Intinya kalau tentang kebijakan bermain sosial media, itu aja sih menurut saya. Berhati-hati lagi sama tulisan di post yang di media sosial. Itu Mbak Amanda Citra. Ya, mungkin itu, Pak. Terima kasih Mbak Wulan. Mungkin masih ada tanggapan Mbak Ayu, Mbak Amanda Citra, atau cukup? Ya, cukup Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, oke, kita akan untuk Pak Puju kita akhiri sampai di sini dan kita kasih tepuk tangan ya plus untuk
kelompok 7 ya, yang sudah mempresentasikan hari ini, dan saya kira saya mencoba untuk kita voluntary ya, nanti setelah MIT diharapkan juga ada proaktif ya dari mahasiswa, dan saya melihat potensinya sangat bagus ya. Saya lihat tugas-tugasnya, meskipun ada 1-2 yang belum mengumpulkan tugas seperti yang YouTube ya, tapi sebagian besar kan 98% ya sudah mengumpulkan tugas ya untuk wawancaranya, dan ada kan sudah tadi sudah saya sampaikan berlatih ya untuk mengisi ya media sosial yang positif ya, tentang apa yang menjadi tugas kita ya sebagai warga negara yang baik, termasuk di dalamnya kita juga mempromosikan juga ya alma mater kita ya di medsos dengan cara yang positif ya. Saya lihat baik kelas A maupun kelas B ya, ada yang menemui gurunya, ada yang online ya, ada yang offline ya, ada yang datang ke sekolahnya langsung yang mewawancari gurunya, ada yang secara online, yaitu sama-sama metode ya, dan ada belajar menjadi pembawa acara, menjadi presenter ya, menjadi wartawan ya, seperti Rosi dalam arti yang Kompas TV atau Aiman ya, atau Mata Najwa ya. Ya kalau Anda suka lihat diskusi di TV kan seperti itu caranya ya. Mata Najwa ya, kemudian Rosi, yang perempuan kan ya sangat banyak kan presenter-presenter yang berhasil ya, yang hebat ya, dan itu untuk melatih juga keberanian kita ya. Nah, tema yang sangat relevan ya hari ini tentang bab 7 itu yang banyak diangkat oleh mahasiswa kelompok 7 tadi adalah tentang undang-undang ITE ya, hate speech dan sebagainya ya, berkata ujaran kebencian, mungkin juga fitnah, atau kalau bahasa yang sekarang hoax atau hoak ya, yang dibuat di medsos ya. Hoax atau hoax itu ada yang berunsur pidana, ada yang memang tidak pidana ya. Tentu kan sudah cukup banyak ya, mungkin yang lalu sudah saya contohkan atau belum ya. Ya kalaupun sudah mungkin untuk mengingatkan lagi saja ya, di Stikes pun dulu pernah ada kasus juga kan ya, pertentangan tentang Facebook ya antara mahasiswa dan dosen ya. Coba saya lihat jejak digitalnya pun masih ada ya. Ini hanya memberi contoh, bukan apa-apa, tapi kalau Anda browsing di internet kan saya kira juga masih ada, kalau itu jejak digital ya. Ini hanya memberikan contoh bahwa ternyata memang di dunia maya ya, sekarang ada dunia nyata, ada dunia maya. Dunia maya pun ada patroli polisi ya, tim cybercrime ya, itu saya kira dia bertugas untuk di media sosial ya. Kita harus memang bijak, tadi sudah disampaikan ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita takut kemudian tidak menggunakan medsos, juga tidak ya. Itu kan seperti sepeda motor, nanti saya contohkan yang sering saya contohkan itu ya, naik sepeda motor ya. Ya ini mungkin berita meskipun sudah tahun 2015, tapi ketika kita cari jejak digitalnya masih muncul ya. Gara-gara mengkritik dosennya di akun Facebook, seorang mahasiswa Stikes Muhammadiyah Klaten dan seorang alumni mahasiswa di kampus tempat terpaksa duduk di kursi persakitan di pengadilan
Negeri Klaten. Dalam persidangan digelar Kamis kemarin oleh jaksa penuntut umum dan seterusnya didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 J pasal 45 Undang-Undang 11 2008 tentang Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Teknologi Elektronika. Kemudian juga KUHP dan seterusnya ya. Nah, pada intinya mahasiswa itu atau dua mahasiswa itu divonis dengan sah dan meyakinkan ya melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pidana, dan yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan. Mungkin pertanyaannya kenapa kok tidak ada mediasi dan sebagainya, ini urusannya sangat panjang ya. Tapi pada endingnya memang ya akhirnya harus di meja hijau ya. Ya ini satu contoh yang sangat dekat ya, kalau dulu sering saya sebut kalau kasus yang sudah lama lagi itu kasus Berita Mulyasari ya. Dia padahal waktu itu belum ada WA, belum banyak medsos ya, dia hanya menggunakan email ya dan juga kotak pos ya atau surat membaca ya, dia juga dipidana kan ya. Jadi ini satu hal yang harus kita antisipasi ya. Namun demikian kan kita tidak harus takut ya, seperti naik kendaraan motor itu kan resikonya ada yang kecelakaan ya, kadang sepeda motor itu juga sering digunakan untuk mencuri, untuk merampok ya, atau menjamret ya. Tapi apakah kita kemudian tidak naik kendaraan kan itu ya? Kalau tidak naik kendaraan mau naik apa kan ya? Semua kan juga harus punya resiko ya. Jalan kaki pun juga punya resiko kan itu ya. Naik bis apalagi, naik bis takut kecelakaan ya. Apalagi naik bis Sumber Kencono yang sering saya ceritakan ya. Kemudian naik kereta api juga takut kecelakaan, naik pesawat takut jatuh, naik kapal laut takut tenggelam ya. Ya di rumah pun ya sering juga kan juga ada kecelakaan kan, rumahnya roboh dan sebagainya ya. Nah ini juga karena itu kan resiko yang paling kan kita harus berusaha untuk menghindari atau mengantisipasi resiko itu ya. Kalau naik kendaraan ya kita harus belajar dulu secara baik untuk naik kendaraan, tahu aturan-aturannya kan gitu ya. Tidak melanggar lalu lintas ya. Sepanjang kita menggunakan media sosial, internet itu tidak melanggar aturan ya, saya kira itu kan yang penting kan di situ ya. Dan disitulah ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita manfaatkan ini harus kita landasi dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam pengembangan ilmu pun juga begitu. Nanti di dunia farmasi ya juga seperti itu ya. Jangan sampai kemudian kasus seperti dulu ada obat palsu ya. Kemudian juga kapitalisme dalam bisnis obat-obatan ya. Artinya kalau kapitalisme itu kan ya hanya sekedar mencari keuntungan semata-mata ya, tanpa melihat dari efisiensi dan efektivitas dari obat-obatan itu sendiri ya. Nah ini yang harus kita, nanti juga Anda sebagai pekerja di dunia farmasi kan itu juga harus didasari pada etika-etika yang seperti itu ya, dilandasi pada nilai-nilai di dalam menjalankan nanti di profesi ya, farmasi itu sendiri. Ilmu pengetahuan juga begitu, harus kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan kita ya, sehingga tidak ilmu pengetahuan yang bebas sebebas-bebasnya. Ya. Jadi itu yang bab 7 sudah selesai ya, kita bahas ya. Sehingga nanti untuk mid semesternya ya sampai dari bab 1 sampai bab 7 ya semuanya ya Anda pelajari ya. Nanti tesnya secara online ya.
setelah saya pikir-pikir nanti pakai Google Form saja ya, tidak perlu ada tulis tangan kemudian difoto diupload ya, karena di samping ada juga capek mungkin ya. Kedua, nanti saya ngoreksinya juga susah kalau motonya nggak jelas, nanti bacanya juga agak susah ya, meskipun sudah di convert ke PDF ya. Tulis tangan tapi nanti ada kode etiknya ya. Maksud saya bukan tulis tangan ya, tulis mengetik lewat soft copy, lewat Google Form ya. Tapi ada kode etiknya ya, kode etiknya yaitu tidak boleh copy paste ya. Dari manapun ya, data-data manapun. Ada harus, kalau menyontoh ya ada ketik ulang ya. Karena itu secara aplikasi nanti bisa diketahui, kalau copy paste itu kan nanti di filenya itu bisa diketahui ini dari kalimat ini diambil secara copy paste atau tidak, itu kan saya bisa mengetahui dengan suatu aplikasi ya. Soalnya kalau copy paste nanti Anda sangat ketergantungan, hanya kadang tidak relevan di copy paste ya sampai beratus-ratus kata atau kalimat ya. Gunakan kata-kata yang orisinil dari Anda ya, Anda ketik lagi ya. Meskipun kita harusnya memang close book, tapi ya saya kira silahkan kalau mau membuka referensi ya, karena juga nggak bisa memeriksa secara langsung ya, kecuali semua online dan live semua gitu ya. Tapi kalau live nanti kan kendalanya jaringan lagi kan ya, kita kan nggak bisa live secara langsung semua, nanti ngawasinya juga sebenarnya juga bisa sih live, nanti kemudian Anda harus live, tapi harus ada dua alat kan, Anda kan susah yang satu video untuk melihat Anda waktu menjawab, yang satu untuk Anda mengetik ya, itu juga sangat kesulitan ya. Oleh sebab itu ya nanti tetap pakai Google Form ya, seperti tugas-tugas di Google Class itu ya, Anda ketik di situ di form itu ya, secara horizontal semampunya ya, nanti dibatasi dengan jam ya, kemudian dikirim ya. Dan kebanyakan nanti memang kalau saya kan dari berbagai sudut pandang yang saya lakukan ya, saya untuk menilai mahasiswa itu, kalau yang pertama jelas dari keaktifan dan kreativitas inovasi dari tugas-tugas itu ya, kan kita bisa tampak ya bagaimana kita memanfaatkan itu, dan saya kira cukup bagus ya. Tadi saya lihat tadi videonya yang saya contohkan secara online ya. Tadi juga yang pertama tadi bisa secara online ya, dan ini kan sesuai dengan pandemi, meskipun juga sebagian dilakukan secara online. Videonya dimakan nggak apa-apa? Oh ya Pak. Ya ini salah lagi. Coba tadi saya buka kok hilang lagi. Ya ini ya Mbak Ayu tadi yang mewawancarai gurunya dari yang lain juga coba. Itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Cita Ayu Kini berasal dari Tiga Farmasi. Mana ya videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Cita Ayu Pertiwi, dan saya akan mewawancarai guru saya, yaitu guru SMA saya yang bernama Ustazah Ulfa. Di sini saya akan mewawancarai ya Us, kaitan dengan wawancaranya saya isinya berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya Ustazah Ulfa, asalnya dari mana? Asalnya dari Klaten, tepatnya di Jawa. Kalau ada yang mau mampir silahkan. Baik Ustazah.
Ustazah pendidikannya dulu dari Universitas mana, Us? Dulu dari Universitas Darussalam Gonta, ambil program studinya sarjana ekonomi ya, ekonomi Islam lah saya bilang. Baik, Us. Ya. Jadi langsung ke inti pertanyaan ya, Us. Ya, bisa. Oke, hanya sampling saja. Dan tadi juga sudah saya lihat dari kreativitas mahasiswa. Lalu yang kedua, nanti dari mid semester dan semester ya, itu adalah kebanyakan kan biasanya saya harus membaca dari analisa mahasiswa dari teori atau materi dengan kasus ya, bagaimana bisa menganalisa ya. Menganalisa itu semacam membahas ya, mengomentari dengan kalimat ya, antara materi dengan kasus itu seperti apa ya, antara seharusnya dengan kenyataan ya, kalau bahasa asingnya Dasein dan Dasolen ya, itu terjadi kesenjangan atau tidak, terjadi masalah atau tidak ya. Kalau terjadi masalah ya, kemudian solusinya seperti apa ya, idealnya seperti apa ya, kan gitu. Jadi menganalisa kasus itu seperti itu. Seperti misalnya kalau Anda melihat di sebuah perempatan, di situ sering terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Tentu Anda harus menganalisa ya, kenapa di situ terjadi banyak kecelakaan lalu lintas gitu. Anda harus belajar tentang materinya tentang undang-undang lalu lintas ya. Apa yang menyebabkan banyak kecelakaan gitu. Pertama, kurangnya rambu-rambu lalu lintas misalnya ya. Oh, sudah ada rambu lalu lintas, berarti kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Lalu biasanya kan polisi atau pemerintah itu memberi simbol ya, biasanya kan kalau tidak ada petugas orang tidak mau taat ya. Kemudian dikasih patung polisi atau mobil polisi ya. Besok lama-lama kan orang juga tahu kan ya, itu cuma patung kan gitu ya. Ya. Tapi paling tidak memberi shock terapi, yang memberi peringatan bahwa sekarang sudah jarang ya patung polisi di pinggir jalan ya. Itu dulu kan juga maunya kan sebenarnya untuk apa namanya? Bentar, ini ada yang mau masuk ya. Oke. Ya. Maunya kan ingin memberikan dampak ya kepada pengendara ya, agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Ya mungkin dikasih traffic light ya, lampu merah ya. Lampu merah kalau masih terjadi kecelakaan ya berarti mungkin ada pelanggaran lalu lintas ya. Biasanya kan pemerintah itu ngasih traffic light itu sudah dari analisa ya. Analisa sebelumnya di mana di situ terjadi kecelakaan ya. Meskipun benar pada komplain ini dikasih lampu merah kok malah jadi macet ya oke, memang kemudian malah macet, tapi kan di situ kecelakaan akan berkurang kan gitu ya. Ya seperti itu cara menganalisa sesuatu masalah ya, termasuk misalnya kalau ada kasus-kasus yang baru, yang jelas sudah saya sampaikan, pasti biasanya saya minta Anda untuk menganalisa ya, termasuk yang D3 kebidanan kan ini sudah MIT ya, salah satu soal yang nanti akan saya tanyakan dan harus dengan kalimat mandiri adalah bagaimana nanti Anda akan menindaklanjuti, misalnya pada 9 Desember itu kan ada pilkada serentak ya di era pandemi corona. Nah, seperti apa solusi dan penerapan ya terhadap pilkada itu ya bagi mahasiswa secara ideal ya. Ya mungkin kalau Anda mau jawab secara subjektif ya boleh-boleh saja ya, tapi nanti kan tetap ukuran kita adalah nilai Pancasila. Secara subjektif itu misalnya, wah saya nggak akan datang gitu, karena kan ini pandemi semakin membesar ya, pandemi membesar, nanti resiko terhadap kesehatan ya itu menjadi salah satu opsi juga kan ya, di antara pilihan-pilihan yang lain ya boleh kalau Anda menganalisanya bisa mendalam ya,
menunjukkan bukti-bukti yang nyata ya itu boleh-boleh saja ya. Misalnya di TPS jelas-jelas tidak ada upaya dari panitia untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Cuci tangannya, alat cuci tangannya tidak disediakan ya, kemudian sarung tangannya atau kaos tangannya tidak disediakan ya. Kemudian kerumunannya juga terlalu dekat ya. Ada dengan alasan-alasan yang sangat urgent seperti atau ada kondisi sakit ya, sehingga rentan ya terhadap pemilu pilkada ya itu saya kira itu hak kan ya. Hak ya, tapi dalam kondisi normal, jawab pertanyaan nanti mungkin dalam kondisi normalnya ya, seperti apa ya. Tapi kalau dalam kondisi sakit atau rentan ya saya kira ada potensi atau lebih baik malah justru tidak datang ya, karena menjauhi mudorot itu kan lebih afdal ya daripada melaksanakan hak ya, apalagi hak sebagai warga negara. Tapi kalau kita kondisi sehat ya, kemudian di TPS-nya protokol kesehatan dilaksanakan dengan sangat ketat ya. Anda pun di rumah sudah bawa masker, mungkin kalau punya kaos tangan sendiri ya dipakai, atau kalau Anda punya APK ya seperti bidan atau perawat di rumah sakit dokter itu dipakai ya. Ya kalau di kereta api yang di Pramek itu kan memang disarankan untuk menggunakan kaos tangan, untuk menggunakan lengan panjang. Kalau muslimah kan saya kira sudah tertutup ya, tangan sudah panjang semua kan sampai bawah, apalagi tambahi masker kan ya sudah hampir semua tertutup, tinggal kaos tangan saja kan ya. Dan nanti setelah pulang ya kita harus tertib melaksanakan protokol kesehatan ya, cuci tangan ya, cuci tangan yang bersih ya, dan di situ salah satu analisanya kan seperti sudah saya beri bocorannya ya, tapi kan Anda juga harus memanjangkan itu salah satu contoh ya. Jadi upayakan originalitas ya, keaslian dari mahasiswa itu sangat kita tekankan. Dan saya lihat dari tugas wawancara itu hampir semua kan original kan, saya kira bahwa itu dibantu sana sini saya kira itu tidak ada masalah ya, tapi paling tidak itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Cuma saran saya tadi untuk yang YouTube yang judulnya belum lengkap ya diedit ya, paling tidak ada kata tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian ada kata D3 farmasi, ada kata Stikes Muhammadiyah Klaten ya, sehingga nanti kalau disearching kan akan muncul ya. Kalau hanya tugas pendidikan Pancasila kan nanti tidak mengunci untuk Stikes Muhammadiyah Klatennya ya. Judulnya itu diedit ya untuk yang YouTube-nya, dan saya harapkan kalau yang belum publik ya diedit menjadi publik ya, paling tidak sampai kuliah kita berakhir ya, sampai nilai keluar ya, jangan ditutup gitu ya, kayak Instagram atau Facebook beberapa sudah ditutup ya dari mahasiswa. Saya kira untuk kuliah live-nya kita hanya sampai di sini ya, kuliah terakhir ini. Kalaupun ada pertanyaan secara live, nanti setelah mid semester ya, kita masih sama metodenya, tapi saya harapkan nanti kualitasnya yang semakin meningkat ya. Nanti juga ada materi baru, namanya materi pendidikan kewarganegaraan ya. Ada materi juga soft copy ya, PDF-nya, babnya hampir sama ya, sekitar 7 atau 8 bab ya. Nanti juga akan saya bagi ya, nanti diharapkan lebih ada tambahan kreativitas dari masing-masing mahasiswa ya, karena biasanya saya meminta untuk contoh kasusnya itu harus ada bukti video, meskipun videonya itu dari YouTube atau video downloadan dari yang media yang ada di internet ya, tapi yang kredibel ya, sehingga nanti bisa, meskipun nanti videonya hanya link saja nggak ada masalah ya, ada link yang terkait dengan kasus yang akan diambil sama nanti metodenya ya, untuk setelah mid semester. Dan saya yakin setelah mid semester awal-awal masih online kita ya, karena kondisi COVID yang belum menurun ya, bahkan kabarnya liburan panjang akhir tahun pun yang mau dibatalkan ya. Tapi kalau bagi Anda kan ya
Intinya kan sudah libur sebenarnya ya. Artinya bebas ya. Yang penting kan bisa online kan. Seperti kemarin anak saya ajak ke Dieng 3 hari ya. Ternyata masuk ya. Kalau cuma masuk online kan ya nggak masalah kan ya. Bisa online dari Dieng, bisa online dari Bali kan ya. Yang penting ada internet ya. Sepanjang online kan kuliah dimanapun Anda boleh-boleh saja kan ya. Sedang di keluarganya neneknya ya di luar Jawa pun kalau kuliahnya sepanjang online kan masih bisa online, yang penting ada internetnya di tempat yang bersangkutan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, selamat nanti bertemu di mid semester ya minggu depan ya, atau nanti kita tunggu jadwalnya ya. Dan nanti setelah itu kita ketemu lagi untuk kuliah post mid ya, setelah mid semester. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mari kita akhiri dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua saya masukkan sebagai bukti nanti, karena di YouTube ya nanti kita. Oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya.